para ulama yang ada di pusara isu polemik PSN PIK 2 atau di pusaranya Pak Aguan. Kalau kita lihat ulama yang ulama itu misalnya MUI itu jelas sikapnya mempersoalkan itu, bahkan meminta dicabut PSN-nya. Artinya over of all lah bahasanya, ada di kubu yang berseberangan dengan Pak Aguan, karena dijelaskan bagaimanapun PIK 2 dan PSN itu ya ada keterkaitan, sehingga kalau ada yang tidak diterima dari keduanya itu maka akan menjadi persoalan. Artinya kalau maunya Pak Aguan itu ya semuanya lancar-lancar saja, PSN lancar, PIK 2 lancar, beli tanah rakyat lancar. Ya namanya pengusaha kan tidak mau ada persoalan. Lalu muncul ada Majelis Ulama Nusantara. Isinya ulama juga, namanya aja majelis. Majelis kan tempat duduk atau tempat berkumpulnya. Terus ulama. Bahkan mereka mengatakan kami sebagai ulama harus mendukung program pemerintah yang ada maslahat. Menghidupkan tanah yang mati, mengelola tanah yang terbengkalai itu harus, karena membiarkannya adalah dosa. Membiarkan tanah terbengkalai itu dosa. Ya kebalikannya berarti ngurusnya atau PSN-nya itu wajib. Itu namanya lazimul qaul. Kenapa? Karena dosa itu kan haram, Pak. Tidak ada dosa yang tidak haram. Kaidah dasarnya itu al-aslu fin nahyi. Karena haram itu berarti kan dilarang, Pak. Al-aslu fin nahyi amrun ala didihi. Jadi kalau kamu dilarang untuk meninggalkan sholat, maka perintahnya kamu adalah sholat. Kalau kamu dilarang melakukan perzinahannya, makanya perintahnya adalah tidak berzina. Gampangnya kan begitu. Kalau dilarang membiarkan tanah itu terbengkalai, maka perintahnya adalah harus diurus tanah itu. Ya harus di PSN itu didukung lah, kira-kira kan begitu. Dan itu ulama ya. Gimana ya? Memang mereka bilangnya ulama kok. Di negara kita ini apa sih Pak yang orang nggak terima itu? Semua orang boleh lah ngaku ulama lah, ngaku gus lah, ngaku kiai lah. Nggak ada undang-undangnya juga, nggak boleh ngaku ulama, nggak boleh ngaku kiai, nggak boleh ngaku gus ya. Kemudian ada misalnya seperti Gus Rofi'i. Ya walaupun kalau secara ormasnya itu Kesatria Barisan Nusantara, KBN, Kesatria Barisan Nusantara, atau BKN, Barisan Kesatria Nusantara. Tapi orangnya Gus, keceloknya Gus. Gus itu di Indonesia itu ulama, makanya malu kalau orang dipanggil Gus lalu nggak alim. Kecuali kalau YouTuber. Kalau YouTuber itu kan kamu yang panggil Gus. Mana ada, saya misalnya siapa saya yang panggil saya Gus? Nggak ada orang panggil saya Gus. Kamu aja di YouTuber 1-2 komentator aja. Di kampung saya nggak ada orang kenal apa itu Gus ya. Nggak ada orang panggil saya Gus gitu. Jadi walaupun nggak alim, kita orang biasa-biasa aja, bukan Gus ya, nggak ada masalah. Tapi begini, ada dua hal yang ingin saya soroti. Yang pertama, kok agak lucu sebetulnya. Yang dipersoalkan apa yang berpersoalan ya, berpersoalan itu berpolemik itu apa? Lalu pembelanya kok agak-agak gitu. Misalnya ini bicara masalah pembelian lahan yang tidak ideal. Ini bicara masalah tanah itu memang dibeli di atas kertas, tapi proses pembeliannya bermasalah. Entah ada intimidasi atau apa misalnya. Ini kok mau menyulap lahan-lahan masyarakat menjadi hal yang tidak sesuai dengan mereka gitu. Atau apa. Ini kan yang berkonflik adalah korporasi dengan masyarakat. Lalu muncul ulama di situ. Kalau ulama muncul mestinya kan lil maslahat. Lil maslahat itu biasanya kan untuk umat. Biasanya ya. Biasanya maslahat itu adalah mana yang dizolimi, mana yang diperlakukan tidak adil, itu yang dibela. Biasanya begitu. Kalau ulama membela korporasi itu saya kok nggak habis pikir.
Atau jangan-jangan yang dibela bukan korporasinya seperti kata Kiai Said itu, bukan masalah PIK 2, nggak ada urusan dengan bisnisnya PIK 2. Ini masalah PSN, berarti membela negara dengan masyarakat itu satu kesatuan. Oke lah kalau begitu. Tetapi terkadang ucapan kita itu, pikiran kita itu kan tidak sama dengan realitasnya. Saya bukan mau mencuri sapi, Pak. Saya cuma mencuri tali. Iya, tapi talinya kan nyantol di leher sapi itu. Kamu tarik semua. Iya, tapi saya kan curi tali, Pak. Bukan curi sapi. Atau bukan mencuri. Saya kan cuma mau ngambil tali, Pak. Ini kan tali saya. Iya, itu tali kamu. Tapi kalau kamu mau ngambil talinya, kamu lepas sapinya. Kamu tarik dengan sapinya. Ya kan nempel, Pak. Ya tapi kan saya ngambil hak saya, Pak. Hak kamu apa? Ya tali. Saya ngambil tali. Sapinya ikut. Ya, ini saya jadi inget cerita leluconnya Gus Baha itu ya. Humor ya. Kalau Gus Bah bukan lelucon tapi humor. Karena beda humor dengan lelucon itu. Lelucon itu humor tolol ya. Atau menggelikan gitu. Atau naif lah. Kalau humor ya bagus lah. Jadi ada orang, walaupun Gus Bah punya orang Madura. Walaupun itu yang gak real ya. Itu fiktif ya. Jadi ada orang, ada tanah. Tanah itu punya orang, Pak. Agak rendah posisinya. Cekungan lah bahasanya itu. Kemudian diuruk bahkan lebih tinggi dari tanah sekitarnya. Diuruk, dibikinin tembok, diuruk tinggi. Setelah tinggi dibangun di atasnya. Datang yang punya tanah. Bapak kok bangun rumah di atas tanah saya? Anggap yang punya tanah Mukidi lah. Terus yang orang Madura ini Maman. Terus kata Maman, Bapak lihat saya membangun di atas tanah saya sendiri. Loh, ini tanah saya. Loh, kata Mukidinya, kata Maman, loh gimana tanah Bapak? Ini tanah saya yang beli, Pak. Ratusan truk saya beli. Saya bisa datangkan truknya itu yang ngangkut, yang nguruk ini, batu, tanah ini semuanya punya saya, Pak. Saya datangkan dari jauh-jauh. Saya beli dari gunung, saya datangkan ke sini. Kok jadi punya Bapak? Kapan Bapak beli ke saya? Yang belikan saya gitu. Terus kata Mukidi, iya tapi kan Bapak nguruk tanah saya. Oh iya, saya nguruk tanah Bapak memang. Tapi yang saya tempati bukan tanah Bapak, tanah saya yang saya tempati. Kalau nggak percaya Bapak lihat itu pondasi rumah saya nempel di mana itu? Di tanah yang saya beli apa tanah Bapak yang di bawah? Nah terus kalau gitu gimana? Ada, Pak, perdebatan falasi begini ada. Dan itu berlaku kalau hanya untuk nipu orang. Kalau hanya untuk kita tidak mau kalah. Dan sering terjadi itu. Ya mungkin disebutnya falasi lah bahasanya ya. Kalau dalam mantik itu syabihun bil haqqi wa laysa bih syabsatoh ya. Seolah-olah benar. Ya benar juga sih itu tanah kamu. Iya kan? Tambliknya jelas, Pak. Saya yang beli tanah ini, yang saya urukan ini, dan saya tinggal di atas tanah saya. Benar kan? Ya tapi tanah kamu di atas tanah saya. Nah kalau itu juga benar, Pak. Jadi tanah saya di atas tanah Bapak. Dan rumah saya di atas tanah saya. Karena ini tanah saya. Jadi yang di atas tanah Bapak bukan rumah saya, tapi tanah saya. Gimana kalau begitu? Ya, ada, Pak. Narasi-narasi begitu itu ada. Mungkin kita tidak sadar saja gitu. Jadi kita mau dikelabui. Saya dukung ininya kok bukan dukung itunya. Iya, tapi dengan kamu dukung ininya, otomatis kamu dukung itunya. Misalnya, dengan Bapak tinggal di atas tanah Bapak dan tanah Bapak di atas tanah saya, ya Bapak tinggal di atas tanah saya namanya. Kan gampangnya begitu. Tapi kan bagaimanapun saya di atas tanah saya. Tanah saya ini saya beli, Pak. Dia keluarkan kwitansinya, dia keluarkan struknya ini, Pak. Berapa ratus truk? Puluhan juta saya beli tanah ini. Kebetulan saya taruh di atas tanah Bapak. Jadi saya tidak nanam rumah, tidak bangun rumah di atas tanah Bapak. Saya bangun rumah di atas tanah saya. Cuma memang iya tanah saya di atas tanah Bapak. Nah gitu aja ya. Lelucon. Itu lelucon. Itu naif. Tapi terjadi di tengah-tengah kita. Bagaimana orang-orang pintar itu memutar-mutar bahasa. Itulah untungnya kita yakin hidup ini nggak selesai di sini. Kalau hidup selesai di dunia, waduh kasihan, banyak sekali kita yang kalah, ditipu-tipu, digoblok-goblokin, dicuci otak kita, dipecundangi, ditipu. Tapi ada kehidupan lain nanti, dimana udah nggak butuh pinter. Karena yang bersaksi bukan lagi kita pakai otak, bukan lagi kita mikir dulu, enggak, sudah otomatis. Ya.
Al-yawma nahtimu itu penting sekali kita ingat. Jadi lakukan apapun, jilat semua pantat orang, makan semua, gak ada masalah. Kamu mungkin selamat, kamu terhormat, oke, bagus. Tapi ingat, kalau masih yakin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ingat ada persoalan nanti. Apakah saya menuduh mereka seperti itu? Enggak, saya juga begitu. Bisa jadi mereka meyakini itu benar dengan semua yang diambil tindakan. Jadi saya tidak mentakyin. Ini penting dalam konsep kita itu. Kita misalnya mengkafirkan sesuatu, itu kita rumusan hukumnya. Orang kalau mengatakan sholat tidak wajib, maka dia kafir. Itu berbeda dengan kita mengatakan Maman kafir. Berbeda. Kita bicara hukum. Kalau sudah mengatakan Maman kafir, berarti kita sudah muayyan namanya. Sudah mentakyin, sudah menimpakan hukum itu kepada Maman. Itu butuh lagi kronologisnya. Butuh lagi kajian hukumnya. Nah, saya bicara universal. Kita boleh berbusa-busa bicara dengan begitu indah bahasa kita. Ngaku ini, ngaku itu, keren sekali kita berjuanglah anti ini, anti itu demi kemaslahatan umat. Tapi ada yang mungkin tertawa terbahak-bahak, yang tahu persis hatinya itu seperti apa, gitu ya. Jadi begitu. Karena bangsa kita ini memang terlalu bebas kalau masalah itu ya. Semua orang boleh bicara apapun, hanya di bangsa kita. Semua orang bicara apapun, gak ada aturan itu. Semua orang ngaku apapun, jadi ngaku Nabi aja kan yang paling banyak. Di antara negara kan tempat kita, saking bebasnya itu. Ngaku malaikat Jibril nggak tanggung-tanggung. Yang lain paling mentok ngaku Imam Mahdi. Kita mah nggak tanggung-tanggung, Pak. Ngaku Nabi. Ngaku Nabi aja nggak cukup. Ngaku tukang ngangkat jadi nabinya. Tukang bawa wahyunya. Ngaku Jibril. Itu gambaran bangsa kita. Jadi unik-unik ya, atau lucu-lucu. Nanti bisa jadi akan muncul muda Majelis Ulama Dunia Akhirat. Siap mendukung Agwan. Bukan tidak mungkin. Nanti muncul persatuan Gus, persatuan Kiai, persatuan apa, mendukung. Bukan tidak mungkin. Dan kita tidak perlu heran. Kita heran dengan sesuatu itu karena nadirul buku jarang terjadi. Kalau sudah sehari-hari terjadi, kita heran, kita yang goblok, kita yang tolol. Jadi heran kepada sesuatu yang sudah sering terjadi, itu kita yang jadinya aneh, kita yang mengherankan. Jadi kita yang menjadi aneh itu jadi kita. Kalau sudah biasa terjadi, apakah kita anggap lalu itu kebenaran? Enggak, bukan dianggap kebenaran. Apapun itu statusnya berbeda. Cuman kita tidak heran karena kita sudah melihat, sudah sering terjadi begitu. Sudah banyak contohnya seperti itu. Ngapain kita heran? Jadi apapun yang terjadi, hidup itu nggak mungkin kita lama sekali. Nggak ada orang hidup itu sampai begitu lama gitu. Nggak ada. 100 tahun aja nggak ada. Dan setelah itu ada urusan yang penting sekali. Sampai kamu matain lidi tetangga aja dipertanyakan nanti ya. Ya semua orang, saya tidak bicara dengan siapapun. Saya bicara dengan diri saya sendiri. Ya. Semua orang akan seperti itu. Jadi kalau saya memandang siapapun ya pada akhirnya begitu. Kecuali kalau bicara masalah ilmu. Kalau bicara masalah ilmu kita nggak bicara akhirat. Kita bicara ilmu, kita hierarkikan ilmu, kita kejar huruf per huruf. Tapi kalau sudah bicara sikap-sikap begini, mendukung ini, mendukung itu sudah ijtihadi saja. Sudah apa bahasanya, tidak hitam putih, sulit untuk dipresisikan menjadi hitam putih. Dalam ilmu saja itu tidak hitam putih semua, bahkan mayoritas itu dzonni. Dzonni itu abu-abu, tidak hitam putih. Yang hitam putih itu yang qat'i itu la yablu wal usyroh minan nusus ad-diniyah, kata Imam Al-Haramain, kata Al-Juwaini itu. Jadi konteks syariat itu atau teks-teks syariat itu yang tidak ada ikhtilaf sama sekali, yang musallamun bainal jami' diterima semua orang itu, semua orang Islam itu, hanya tidak sampai 10%. Sisanya ya semua diperdebatkan. Tetapi pakai modal debatnya, nggak pakai dengkul, pakai otak ya. Jadi nggak lalu semua orang mau berdebat. Allahumma dinati sabil.